Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Sabtu 17 Desember 2022 dengan satu tema, damai bagi dunia. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup kami hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya siapkan dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, berita malaikat kepada gembala yang ada di padang Efrata, Bethlehem itu tidak lepas dari kisah kelahiran Yesus Kristus atau Natal. Berita malaikat ini memberi pesan rohani untuk kita semua. Pesan rohani yang pertama yaitu berita soal pengharapan. Injil Matius dan Injil Lukas mencatat bahwa berita kelahiran Yesus itu diketahui mulai dari istana sampai pada orang-orang yang sederhana. Itu artinya bahwa berita pengharapan ini tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi berita pengharapan ini adalah untuk semua orang tanpa dibatasi oleh status sosial atau perbedaan-perbedaan yang lain. Nyanyian bala tentara sorga itu di satu pihak memang sangat mencengangkan. Tetapi di pihak lain membawa berita pengharapan. Pengharapan soal damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi adalah sebuah pesan yang sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena damai di bumi dan di dunia yang kita tempati ini bisa dikatakan berada dalam kondisi kacau. Dan karena itu dunia butuh intervensi dari surga untuk memulihkan keadaan yang kacau. Kalau kita memperhatikan berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, terjadi pertikaian, perpecahan, pertengkaran, korupsi, fitnah, yang semua itu bisa mengancam keutuhan hidup dan kesatuan serta persatuan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Maka berita malaikat yang berisi soal pengharapan harus menjadikan kita sebagai umat Tuhan untuk terus bergerak maju, mengambil peran untuk membawa berita damai sejahtera
menyatakannya dalam hidup ini. Karena dunia yang berada dalam kekacauan itu butuh damai sejahtera. Saudara-saudara, artinya bahwa membawa damai sejahtera sebagai salah satu peran kita di dunia ini adalah damai sejahtera yang utuh, yang lengkap, tidak parsial. Artinya kita dituntut untuk menerapkan kasih Yesus Kristus yang sudah mendamaikan manusia dengan Allah oleh karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia melawan kehendak Allah dan ingin sama dengan Allah. Peristiwa yang dicatat dalam kitab Kejadian. Kita perlu menerapkan kasih Kristus supaya dengan kasih itu maka kita dapat merawat keutuhan hidup yang penuh damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu sebuah pengharapan, tetapi juga sekaligus sebagai tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya yang telah diselamatkan untuk menikmati damai sejahtera, tetapi juga untuk menerapkan dan melakukan damai sejahtera itu di bumi bagi siapa saja. Saudara-saudara, semoga minggu Advent ini akan terus menjadikan kita memahami dan mengerti arti dan makna kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarkanlah kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang dapat memainkan peranan di tengah dunia ini dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan berkati secara khusus dalam persekutuan kami, menikmati berbagai kegiatan Natal, dan juga dalam minggu-minggu Advent. Kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun kami, supaya kami semakin mengerti arti dan makna kasih Kristus yang begitu besar, yang menjadikan kami dapat menikmati hidup yang kekal. Berkati setiap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh pakai makanan, minuman, obat-obat menjadi saluran berkat kesembuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan dan angkat beban-beban pergumulan. Berkati majelis gereja-Mu dalam menatap pelayanan. Berkati gereja-Mu di muka bumi dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah keamanan akan senantiasa tercipta dalam rangka kami menikmati sukacita Natal. Ini doa kami, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, damai di bumi.